Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul qahhar, al-alimul ghaffar, yakhluqu man yasha'u wa yakhtar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Rifdatus Sunnah dengan bahasan dari kitab Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah Al-Quran, yang ditulis oleh Syekh Umar Al-Muqbil hafizahullahu ta'ala. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita memasuki kaidah yang ke-23. Kita memasuki kaidah yang ke-23. Suatu tempat tujuan ketika akan ditempuh atau ingin didatangi dan dia mengikuti jalan-jalan yang benar atau mengikuti jalan yang benar dan sesuai dengan arahan-arahan dan tanda-tanda, tentunya tempat yang dituju tersebut pasti akan dia sampai. Berbeda halnya dengan seseorang yang tidak tahu jalan dan juga tidak menempuh jalan yang sudah ditentukan serta tidak mengikuti arahan-arahan dan petunjuk, maka akan tersesat, jemaah. Nah, inilah yang kita akan bahas di dalam kaidah yang ke-23 dalam kitab Qawaid Qur'aniyah yang diambil dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-189. Surat apa? Al-Baqarah ayat 189. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tul buyuta min abwabiha. Wa'tul buyuta min abwabiha. Dan masuklah kalian ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dan masuklah kalian ke rumah-rumah itu melalui atau dari pintu-pintunya.
Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-189. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ayat yang mulia ini adalah sebagai kaidah di dalam kaidah kehidupan kita di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan waqtul buyuta min abwabiha, tentunya karena ada ilmu, kaidah, pelajaran dan ibrah yang sangat besar. Masuklah kalian dari pintu-pintu, masuklah kalian ke rumah-rumah yang telah ditentukan dari arah pintu-pintunya. Apa makna ayat yang mulia ini? Apakah sekedar memerintahkan masuk rumah lewat pintunya? Di antaranya iya. Tetapi juga ada yang lebih dari itu. Kenapa? Karena kita belum bahas asal usul ayat ini apa. Berbicara tentang apa? Asbabun nuzulnya itu apa? Sebab turunnya ayat yang mulia ini apa? Ya, kalau mungkin kita baru baca judulnya pengajian, masuklah rumah melalui pintunya, bingung. Kajian apa ini? Gak usah disuruh juga orang mau masuk rumah lewat pintunya, kan begitu. Nah ternyata Allah perintahkan demikian, waqtul buyuta min abwabiha, masuklah kalian ke rumah-rumah itu melalui pintu-pintunya. Ya. Adapun tentang sebab turunnya ayat yang mulia ini, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wa anil barra kanatil ansaru idza qadimu min safarin lam yadkhulir rajulu min qibali babihi fanazalat hadhil ayatu. Katanya Imam Ibnu Katsir di dalam menyebutkan sebab turunnya ayat yang mulia ini, sejarahnya, asbabun nuzul. Kalau sebab turunnya ayat Al-Quran, asbabun nuzul. Kalau sebab keluarnya hadis Nabi, asbabul wurud. Dahulu orang-orang Ansor di masa-masa jahiliyah, mereka kalau pulang dari haji atau selesai dari umroh, jadi waktu jahiliyah itu haji sudah ada, karena memang ini ajaran dari dulu sudah ada. Di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ada. Lah mereka orang-orang Ansor yang berangkat menunaikan haji atau ziarah umrah dari Madinah menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah tersebut, kan nanti ada ihram terus sampai selesai. Nah mereka meyakini kalau sudah pulang ke rumah, mereka itu dahulu pulangnya kalau dari menyelesaikan haji, ketika mau masuk rumah mereka enggak masuk lewat pintunya, melainkan lewat lewat loteng, naik gitu. Kalau lewat pintu belakang masih mending, lah ini enggak. Ya, pulang safar sampai rumah, masuk rumahnya enggak lewat pintunya, tapi naik. Ya. Yang repot kalau tua repot, ya. Kalau udah orang tua repot begitu. Ya. Apalagi bukan tukang ya, kalau perumahan di sini kan tinggi-tinggi. Ya, kalau tukang mungkin cepat naik loteng turun, kayak kita nggak biasa. Ya di atas saja udah gemeter. Nah, orang Ansor dahulu demikian, dan mereka melakukan demikian pun bukan karena bukan karena ada sebab.
Maknanya bukan apa? Bukan kosong dari apa? Dari sebab. Mereka ada keyakinan tertentu. Mereka meyakini perbuatan itu termasuk masih ibadah. Masih ibadah menurut mereka. Padahal pelaksanakan hajinya sudah selesai, mereka tinggal pulang. Tetapi pulangnya itu ketika mau masuk rumah dia naik rumahnya masuknya lewat loteng, itu mereka yakini sebagai ibadah. Yang kedua, mereka meyakini bahwa perbuatan mereka itu agar tidak terhalang antara orang yang baru pulang haji dengan langit, begitu. Terhalang antara orang ini dengan langit, maksudnya nggak lewat pintu, kalau lewat loteng, mereka ada keyakinan begitu, biar tidak terhalang, maknanya begitu. Dan itu adalah ibadah menurut orang Ansor dahulu ketika masih jahiliyah, sebelum Rasul datang, sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Maka turunlah ayat yang mulia ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-189. Apa bunyinya? Qala ta'ala yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang ahillah, yaitu bulan sabit. Qul hiya mawaqitu linnas, bahwa ahillah bulan sabit sebagai tanda waktu-waktu bagi manusia dan haji. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Bukanlah suatu kebaikan engkau mendatangi rumah-rumah tersebut dari arah atas atau arah loteng tadi. Dari atas apa? Atasnya. Bi antatul buyuta min zuhuriha. Kecuali kalau memang ada udzur. Pulang ternyata kuncinya hilang. Nggak bisa masuk kalau kuncinya hilang. Lewat loteng, ini beda lagi. Ini kuncinya ada. Atau mungkin kuncinya lupa naruhnya di mana, hilang. Kalau itu naik loteng pas pulang safar nggak masalah, gimana wong itu? Kalau nggak lewat loteng nanti nggak bisa kebuka. Kalau ini nggak ada alasan-alasan yang mereka yakini sebagai ibadah. Kemudian Allah melanjutkan walakinnal birra manittaqa. Tetapi kebaikan itu, bajikan itu adalah orang yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa. Wa'tul buyuta min abwabiha. Dan hendaklah kalian mendatangi rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Nah, dari sini ayat apa yang mulia ini diambil kaidah. Masuklah rumah dari pintunya dari ini. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-189. Nah, itu jelasnya jemaah. Jadi apa? Pengambilan judul, pengambilan ayat itu enggak sembarangan, tetapi apa? Ada yang akan disampaikan. Ada inti dari pembahasan. Wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah rumah-rumah kalian dari pintunya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sehingga dari sini kita bisa mengambil beberapa faedah, di antaranya kebajikan itu bukanlah menurut perasaan dan tradisi. Kebaikan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan itu, kebajikan itu menurut Allah dan Rasulnya. Bukan sekedar perasaan, ini sudah perasaannya baik,
sudah benar. Atau tradisi-tradisi yang mengantarkan kepada penyelisihan terhadap agama, bukan. Tidak setiap tradisi itu nggak boleh. Jadi tradisinya orang Ansor tadi begitu, udah kebiasaan turun-temurun sampai zamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak setiap tradisi itu baik. Ada yang baik, ada yang harus diluruskan. Ya. Sehingga ayat ini pun kita bisa mengambil bahwa tradisi, ya, tradisi yang datang kepada kita pun demikian. Kalau baik kita amalkan, kita lakukan, ya kita kerjakan. Tetapi kalau tradisinya itu menyimpang dari agama, ya maaf. Ya. Contoh tradisi yang baik, kalau di negeri kita misalnya sopan santun, bagus nggak? Bagus, ini harus dilestarikan. Sopan santun, tata krama, ini kan sebagai tradisi yang baik, lanjutkan. Ya. Gotong royong, guyup rukun, apalagi ya? Guyup rukun RT kan gitu ya. Biasanya kan begitu. Ya. Ada tradisi-tradisi yang kurang baik, maka ini diluruskan. Ya, tradisinya minta-minta ke orang mati, nah ini yang harus diluruskan karena ini menyelisih agama. Ya. Atau misalnya nyembelihnya untuk apa? Untuk jin, biar tangkapannya tambah banyak. Dia sembelihlah hewan untuk jin. Ini tradisi, tetapi tradisi yang menyelisihi. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah engkau, salatlah kalian, salatlah dan menyembelihlah untuk Allah. Ya. Ini tradisi yang harus diluruskan. Ya. Atau misalnya kalau pengen kaya datang ke gunung ini, gunung itu, di sana melakukan ritual-ritual tertentu, sudah turun-temurun, sudah jadi tradisi. Ya. Sampai ada yang berzina, ada macam-macam. Maka tradisi-tradisi itu kalau yang baik itu kita amalkan. Ya. Yang tidak baik, apalagi menyelisih agama, ya sudah. Kita apa? Kita tinggalkan. Sebagaimana tradisi kita pun demikian, ada yang baik seperti tadi, sopan santun, gotong royong, guyup rukun, tata krama dan seterusnya. Ini kan sebagai bentuk tradisi yang baik, maka harus kita kita lestarikan ini. Nah, terus bagaimana pengamalan praktek dalam kaidah tadi? Ya, pengamalan dan praktek dalam kaidah waqtul buyuta min abwabiha. Masuklah kalian rumah-rumah tersebut dari pintu-pintunya. Maka pertama, di antara pengamalan kita dalam kaidah Qur'aniyah ini diambil dari surat Al-Baqarah tadi, seseorang yang ingin masuk surga. Ini sebagaimana disebutkan oleh apa? Oleh penulis. Seseorang yang ingin masuk surga yaitu dengan beribadah. Maka jalannya pun di dalam beribadah, maka ikutilah pintunya petunjuk dari Allah. Begitu maknanya. Kenapa? Karena yang nyuruh ibadah itu Allah dan yang punya surga juga Allah. Masuklah pintu atau masuklah rumah-rumah tersebut lewat pintunya. Begitu pula seorang yang ingin benar ibadahnya, maka ikutilah aturan dari Allah. Kenapa? Allah yang nyuruh ibadah. Jangan buat-buat sekarepe dewe.
Kalau pengen masuk surga dengan ibadah, maka apa? Maka dengan seorang beribadah, caranya bagaimana biar masuk surga? Ikutilah petunjuk Allah. Kenapa? Karena Allah yang punya surga. Ya. Kan bukan manusia yang punya surga. Sehingga Allah yang memerintahkan ibadah, Allah yang punya surga. Maka ikutin. Itulah pintunya. Ya. Makanya katanya Imam atau Syekh Sa'di mengatakan di dalam apa? Ya, tafsirnya, beliau mengatakan kullu man ta'abbada bi'ibadatin lam yashra' Allah wa la rasuluhu fahuwa muta'abbidun bi bid'atin wa amarahum ayyatul buyuta min abwabiha lima fihi min suhulati alaihim allati hiya qaidatun min qawaidi syar'i. Beliau mengatakan begini sama ketika mentafsirkan ayat tadi, waqtul buyuta min abwabiha. Maka setiap orang yang yang mendekatkan diri dengan suatu ibadah, setiap orang yang mendekatkan diri dengan suatu ibadah tetapi tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala rasuluh, dan rasul juga tidak memerintahkan, mencontohkan juga enggak ada ayatnya, enggak ada hadisnya, entah enggak tahu dari mana, ya. Fahuwa muta'abbidun bi bid'atin, maka mendekatkannya itu dengan cara yang salah. Kenapa? Kayak orang tadi mau masuk pintu tapi bukan lewat, masuk rumah bukan lewat pintunya. Wa huwa muta'abbidun bi bid'atin, maka dia mendekatkan diri dengan cara yang salah. Dengan cara yang bid'ah. Wa amarahum ayyatul buyuta min abwabiha, karena Allah telah memerintahkan kita kalau saja pengen masuk rumah saja diperintahkan lewat pintunya, apalagi yang lebih dari pintu rumah, yaitu ibadah yang akan mengantarkan ke surga, begitu. Ini katanya siapa tadi? Syekh Sa'di. Nah, kalau saja Allah perintahkan orang Ansor tadi ketika jahiliyah, mereka mau masuk rumah mereka lewat caranya mereka, loteng yang mereka anggap itu ibadah. Itu saja Allah perintahkan masuk lewat pintunya. Apalagi yang berkaitan dengan mengantarkan ke surga. Kalau pintu cuman masuk rumah, ya, yang mungkin di rumah itu apa? Rumah adanya kasur, adanya meja, adanya kursi, apalagi surga, begitu loh maknanya. Ya. Waqtul buyuta min abwabiha, karena Allah memerintahkan kalau saja masuk rumah aja diperintahkan lewat pintunya, apalagi yang lebih dari itu. Ya. Lima fihi minas suhulati alaihim, karena ini lebih mudah. Baik orang yang masuk rumah lewat pintunya atau yang ibadah sesuai dengan jalannya Allah dan Rasul, ini kan lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena tinggal masuk, kalau itu pintu rumah, kalau itu amalan tinggal ngamalin, begitu. Nggak usah kreasi, maknanya begitu. Kalau mau kreasi, bukan berarti kreasi nggak boleh, kreasi dunia monggo. Kalau mau kreasi urusan dunia silahkan. Ya. Sekarang mulai ada HP, ya, tambah bagus, tambah Androidnya, monggo, nanti terus berkembangnya zaman, begitu, perubahan-perubahan. Ada pesawat, ada komputer, ada kamera, ya. Tetapi dalam urusan agama itu, dalam urusan ibadah, sudah tinggal ngikutin, begitu. Ya. Yang sudah ada ayatnya ikutin, yang sudah ada hadis Nabi ikutin. Ini kan enak. Kalau mau kreasi jangan di sini. Urusan dunia silakan. Ya. Tinggal mengamalkan yang sudah ada. Rata-rata orang kalau ditanya, kita mendingan ngikut atau buat-buat sendiri. Ya. Maka pastinya kita pengen yang sudah ada contohnya. Ya.
Mengin buat teh, oh jelas caranya buat teh. Contohnya ya memang air kasih teh direbus sama gula. Ini enggak buat-buat sendiri. Ah itu kan umumnya contohnya begini, saya mau buat yang lain lah. Ya, air putih, kasih soda, kasih apa lagi kopi, ya kemudian kasih sirup, gitu kan? Nggak tahu jadinya apa itu rasanya. Ya tinggal ngikutin aja buat teh ya begini caranya sudah. Begitu juga di dalam ibadah, lebih mudah kita mengikuti jalannya sudah ada. Gak usah kreasi dalam hal ibadah. Makanya demikian katanya ya Syekh Sa'di. Ya. Karena Allah memerintahkan kita kalau saja masuk rumah ya diperintahkan lewat pintunya. Kenapa? Karena lebih mudah. Apalagi dalam urusan ibadah, maka sudah ikuti yang perintah ibadah siapa, yang punya surga siapa. Makanya Allah mengkabarkan ada ya tentang orang-orang yang mengira itu perbuatan baik, perbuatan mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan, ternyata nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena nggak lewat pintunya. Tapi ini baik, baik kan menurut siapa? Ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-104. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka orang-orang yang sia-sia perbuatannya. Mereka orang-orang yang sia-sia amalannya di dalam kehidupan di dunia. Sia-sia amalan perbuatannya yang dia telah lakukan di dunia, dia mengira nanti dapat pahala. Dia mengira nanti dapat balasan, dia mengira mendapatkan kebaikan. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan dia mengira bahwa mereka sudah melakukan perbuatan baik, tetapi Allah katakan dhalla sa'yuhum, sia-sia, enggak dapat apa-apa begitu. Makanya kaidahnya apa? Masuklah pintunya. Ini praktek yang pertama di dalam kaidah waqtul buyuta min abwabiha. Masuklah rumah lewat pintunya. Kemudian pengamalan yang kedua prakteknya, ini juga disebutkan oleh muallif dalam kitabnya Qawaid Qur'aniyah. Yang pengen paham ilmu agama, maka belajar yang semangat, serius, serta belajar kepada ahlinya. Yang pengen paham ilmu agama, maka belajarlah yang semangat, serius, serta belajar kepada ahlinya. Itu pintunya. Yaitu semangat, harus semangat dulu. Semangat. Orang kadang-kadang ya kurang semangat. Ya. Alasan, pengajiannya kemalaman, jam segitu ngantuk, pengen tidur. Alasan aja, orang namanya menuntut ilmu itu sebenarnya nggak begitu. Ada orang kenapa nggak mau kajian? Wah, jam segitu saya udah ngantuk. Ada padahal emang nggak mau datang. Ya. Disebutkan jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ada seorang alim yang namanya Imam As-Sa'lab, Sa'lab An-Nahwi. Ya. Disebutkan beliau selama 50 tahun nggak pernah absen pengajian. Ketika mendatangi kajian ilmu pada gurunya itu 50 tahun nggak pernah absen, nggak pernah goib. 50 tahun jemaah. Kita kadang-kadang mental penuntut ilmunya itu apa kayak kerupuk sih jemaah. Tahu mental kerupuk? Kerupuk kalau kudanan gimana? Langsung krepek begitu.
pengajian karena mungkin tersindir dikit, males saya ngaji di situ. Kenapa? Sindirin terus. Padahal yang nggak nyindir orangnya. Kan umum, kita ngomong kan umum. Baper. Males saya nggak mau ngaji lagi. Ini nih. Ya. Males saya ngaji di sana, cemesin terus saya. Ya nggak dicemesin emang. Ilmu itu kan kita belajar ilmu untuk memperbaiki diri. Ya. Jadi ya jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka begitu pula yang pengen paham ilmu agama, semangat belajarnya. Sahabat Jabir bin Abdullah itu suatu ketika pengen datang ke majelis atau sahabat Abdullah bin Unais. Itu perjalanan sebulan dari Madinah menuju Syam. Sebulan jalan kaki lagi. Kita itu motor ada, alhamdulillah, mobil ada. Paling berapa menit sih antum kesini? Pakai motor 10 menit. Wah jauh, berapa lama memang? Naik motor itu 5 menit lebih loh. 5 menit lebih jauh. Ke Surabaya ngambil duit deket nggak dekat? Ya, ke Surabaya ngambil duit dapat cepat dekat lagi. Ngaji cuma 5 menit setengah jauh katanya. Kemalaman ngaji sampai cuma jam 9 kurang kemalaman. Kalau buka WA nonton itu sampai jam 1:30. Betul. Mana mental-mental penuntut ilmunya mana? Semangat dulu. Ya. Kalau nonton lihat HP, nonton di HP itu bisa sampai tengah malam, kuat itu mata. Tapi kira menuntut ilmu semangatnya itu tadi mental kerupuk. Ya. Disebutkan ada seorang alim, Imam Al-Hamdani. Ya. Beliau pernah berjalan, dia menghitung, dia cerita dalam perjalanan menuntut ilmunya, saya menghitung perjalanan saya menuntut ilmu, mendatangi majelis ilmu yang dia di sana diajarkan ilmu agama. Saya berjalan kaki dan kurang lebih saya menghabiskan waktu kurang lebih 1000 farsah. 1 farsah itu 8 kilo. Berarti kalau 1000 farsah 8 kali 1000, 8.000. Semarang mana itu? Jalan kaki loh, keliling. Jalan kaki. Ya. Luar biasa, 8.000 kilo. Semarang Jakarta aja berapa kilo? 600-an. Itu baru Semarang 600-an kilo. Ini 8.000 kilo jalan kaki. Keliling ke majelis-majelis. Mereka semangat menuntut ilmu ada. Ya. Mental-mental kuat baja dalam menuntut ilmu. Ya. Jadi nggak ada yang namanya alasan ini itu alasan, semua orang ada alasan. Imam Ahmad bin Hambal, beliau sampai ya menjual perabotan rumahnya untuk mendukung dalam belajar agama. Ya, saking semangatnya. Kursinya jual, mejanya jual, sampai perabot rumahnya habis, belas. Akhirnya beliau jual itu lotengnya sama, atau lotengnya apa namanya? Loteng ya, ngatas ada gentengnya itu. Segenteng-gentengnya sama kayu-kayu jual sama. Kita Allah, kita kemampuan ada, motor ada, kendaraan ada. Ya, mental kita itu mental kerupuk jadinya. Ya. Maka yang pertama jalannya adalah semangat. Orang yang pengen paham ilmu agama, ikuti jalannya, ambil caranya, ya, lalui pintunya. Bagaimana pintunya? Semangat dulu belajar. Datangi majelis ilmu. Saya cukup online tat. Ya, namanya online ya. Ya, kenapa? Ya kurang serius lah. Rasul mengatakan man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, ada berkahnya beda. Bisa tanya kalau belum paham,
Ya. Kalau online, ya udah paling ngantuk, siapa yang bangunin, bangun-bangun sudah bubar. Sudah selesai mendengarin lagi, malas. Iya. Beda berkahnya itu beda. Ya. Kemudian serius. Enggak cuma semangat, tapi serius. Bagaimana bukti serius? Catat ilmunya. Imam Syafi'i mengatakan qayyadul ilma bil kitabah. Catat, ikat ilmu itu dengan menulis. Ngaji itu bukan apa? Bukan cuman ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi, mental. Ya. Jadi catat. Masih mending keluar tengah kiri, berarti masih masuk tuh kan. Ini mental, catat. Nah, begitu. Itu serius. Kemudian ambil dari ahlinya. Ya. Ambil dari apa? Dari ahlinya. Ya. Kenapa? Ini pintunya, ambil dari ahlinya. Kita kalau motor rusak aja datangnya nggak sembarangan, betul? Motor rusak datangnya kemana? Warung makan, mau ngapain? Kalau makan ya, ini motor rusak ya datang ke bengkel. Bengkel pun kita seringkali apa? Pilih-pilih. Oh, yang bagus ini, yang ini. Begitu. Ini nggak cocok, ini kurang amanah. Ya. Kita sakit datangnya kemana? Hati-hati, nggak mungkin ke bengkel, ke dokter. Apalagi ilmu agama. Bukan hanya saja semangat, tetapi ambil dari ahlinya. Ya. Kenapa? Karena bukan apa? Ukurannya cuma ya lucunya, enak di sana. Lucu, ya bukan nggak boleh lucu, tapi bukan ukurannya. Oh, ini terkenal, bukan terkenalnya. Oh, ini jamaahnya ramai, masjidnya nggak muat, bukan ukuran. Ya. Al-Imam Ibnu Sirin beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya agama, ilmu ini adalah agama. Ilmu syariat ini adalah apa? Agama. Ya. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah kepada siapa engkau berguru. Ya. Kenapa? Pengaruh. Ya. Nyari apa? Selektif. Cari dokter aja hati-hati. Ya. Kemarin saya lihat berita, ternyata ada dokter bisa apa? Bisa dokter palsu di rumah sakit sekian tahun, lah kemana ini? Ya, kok bisa begitu kan? Itu padahal udah hati-hati tuh, ada dokter palsu. Udah saya lihat di berita 2,5 tahun lagi praktek. Wah, nggak bener begitu. Yang ketiga, pengamalan yang lainnya, waqtul buyuta min abwabiha. Ya, masuklah rumah ya melalui atau dari pintu-pintunya. Yang pengen sukses, yang pengen ya penghasilannya bertambah, ya kemudian apa? Yang pengen ya ekonominya bagus, maka semangat kerjanya, amanah, cari yang halal begitu. Jangan pengennya apa? Kaya doang tapi pintunya nggak bener. Apa? Pasang togel. Pasang apa? Pasang togel. Pengennya cepet kaya, korupsi. Ini nggak lewat pintunya. Ya. Pengen kaya, apa? Mintanya ke jin. Nah, ini bukan apa? Pintunya. Maka kerja yang semangat, yang rajin, diatur, ditabung, ya begitu. Ya, makanya ada istilah tekun, tekan. Nah, kalau dalam bahasa saya begitu. Ya, bahasa ngapangnya begitu. Tekun, semangat, dan yang semangat, serius. Kemudian apa? Tekan, ada pijakannya, ada ilmunya. Cuma semangat, ada ilmunya. Semangat, ada ilmu, tekan, sampai, gitu maknanya. Begitu, dalam urusan yang pun demikian. Lewat pintunya.
Kalau jadi petani yang jujur, yang tekun, yang rajin. Kalau jadi pegawai juga apa? Ya, sesuai datangnya, sesuai waktunya, pulangnya sesuai, kerja yang amanah. Jadi guru juga sama. Jangan cuma yang penting ngajar selesai. Entah muridnya paham atau enggak paham, yang penting sudah ngajar. Ya, padahal muridnya ditanya, gimana paham? Enggak paham. Wah. Cuman apa? Menyelesaikan buku, kurikulum, enggak, tetapi bagaimana mereka memahami. Bagaimana mereka mampu untuk menyerap ilmu yang disampaikan. Bagaimana mereka akan mengamalkan ilmu yang dipelajari. Ya. Jadi pedagang yang jujur, yang amanah. Jadi pejabat yang jujur dan yang amanah. Waqtul buyuta min abwabiha. Datangi rumah lewat apa? Pintunya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutkinahu. Allah mencintai seorang hamba ketika bekerja dia apa? Dia yutkinahu, dia mungkin tahu ilmunya, semangat, tanggung jawab, amanah. Dan ini pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya, tentang ya bekerja, ya, bagaimana pernah kita sebutkan. Yang terakhir yang bisa kita ambil dari kaidah surat Al-Baqarah ini, waqtul buyuta min abwabiha. Maka demikian pula di dalam akhlak kita bergaul dengan manusia. Di dalam akhlak dan muamalah atau bergaul dengan manusia. Kita ngobrol, bicara sama orang tua, tidak sama ngobrol sama anak, ya, anak apa anak-anak, berbeda anak-anak ngobrol sama dewasa, ya. Ini menempatkan sesuai pintunya. Berbicara dengan guru, berbicara dengan ustadz, berbicara dengan atasan, dan ini ada apa? Lewat pintunya. Ya. Kemudian juga di dalam apa? Di dalam menyelesaikan masalah-masalah keluarga atau masalah pekerjaan, masalah-masalah pribadi, maka selesaikan lewat pintunya. Dan ini yang disebutkan juga oleh ya penulis dalam ya qawaid Qur'aniyah. Maka ingatlah kaidah ini dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Waqtul buyuta min abwabiha, maka masuklah rumah ya dari pintunya. Begitu pula dalam setiap apa? Setiap keadaan yang kita di dalam kehidupan di dunia ini, baik itu yang berkaitan dengan urusan akhirat ataupun yang berkaitan dengan urusan dunia, maka terapkanlah, praktekanlah ya, dan kita ingat tentang kaidah ini, dan semoga mendapatkan keberuntungan dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ya janjikan kepada kita semuanya. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat pada kesempatan malam hari ini tentang kaidah yang ke-23. Silakan kalau ada pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab. Ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ada yang mau bertanya, jemaah? Cukup? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.